This call is now being recorded. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, ulangi lagi ya. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar nih kalian hari ini? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Oke, sudah siap ya belajar hari ini? Sudah. Baik, semuanya dalam keadaan sehat ya hari ini. Ibu lihat semuanya terlihat ceria, cantik, dan ganteng, dan terlihat segar. Sudah sarapan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Silakan di-mute dulu, oke? Jadi sebelum belajar kita memang harus sarapan terlebih dahulu, oke? Siap ya belajar anak-anak? Nah, sekarang Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya, apa di layar kalian sudah nampak judul materi pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Baik. Ya, ini adalah judul materi pelajaran kita hari ini, yaitu tematik, tema 3, tokoh, dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu pembelajaran 6. Oke. Ya, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran kita hari ini, sebaiknya lah kita mengawali segala sesuatunya dengan berdoa agar kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kamu juga semuanya bisa memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, sesuai kesepakatan kelas kita, anak yang masuk terlebih dahulu ke ruangan math adalah anak yang akan memimpin doa. Ibu minta kepada Keisha yang tadi datang terlebih dahulu untuk memimpin doa. Silakan Keisha. Terima kasih, Bu Guru. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Yang Muslim saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Keisha sudah memimpin kita dalam doa ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu
akan cek linknya dan juga Ibu akan panggil satu-satu nih. Ibu ingin tahu apa kamu ada di sini ya. Oke. Lupena, Hadir, Bu. Keisha, Hadir, Bu. Fahri, Hadir, Bu. Rapa, Hadir, Bu. Adrian, Hadir, Bu. oke. Sabar, Hadir, Bu. Indri, Hadir, Bu. Hairunisa, Hadir, Bu. oke. Afriandi, Hadir, Bu. oke, semuanya hadir. Ada tidak yang belum Ibu panggil namanya? Sudah semua kan? Fahri Semuanya. Ramadan belum, Bu? Oh, Fahri Ramadan. Fahri Ramadan hadir ya? Hadir, Bu. Baik. Oke, berarti semuanya hari ini sudah hadir dan siap mengikuti pembelajaran ya? Sudah siap kan? Sudah, Bu. Oke. Silakan kalian mute-kan audionya. Sekarang kita akan lihat materi pembelajaran kita ya. Tapi kita bernyanyi dulu nih supaya kita semakin mencintai bangsa kita. Anak-anak semua pasti sudah tahu kan menyanyikan lagu Indonesia Raya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, pasti semuanya sudah tahu. Nah, untuk memupuk rasa cinta kita kepada bangsa dan negara kita, mari kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Supaya semangat nasionalisme kita, cinta kita kepada bangsa ini semakin hari semakin bertambah ya. Oke, silakan duduk yang tegap, kita akan bernyanyi bersama. Indonesia, tanah airku, tanah bersumpah. Sama-sama Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih ya karena kalian sudah bernyanyi dengan penuh hikmat. Jadi menyanyikan lagu Indonesia dengan penuh hikmat ini merupakan salah satu cara kita mencintai bangsa dan negara kita dan menghormati bendera merah putih yang merupakan lambang dari bendera bangsa. Merah itu artinya berani, putih itu artinya suci. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali anak-anak. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita. Setiap kita akan melakukan proses pembelajaran daring, kita kemarin sudah membuat kesepakatan bersama. Jadi Ibu minta salah satu dari kalian untuk mengingatkan kita kembali mengenai kesepakatan kelas kita ini. Oke.
Siapa yang siap nih? Pari siap, Pari? Siap, Bu. Oke, silakan Pari untuk membaca kesepakatan kelas kita agar kita semua ingat apa yang menjadi kesepakatan kelas kita bersama agar proses pembelajaran kita secara daring ini berlangsung dengan lancar dan tertib. Oke, silakan Pari. Terima kasih, Bu Guru. Kesepakatan kelas. 1. Saling menghormati. 2. Bertutur kata sopan saat menyampaikan pendapat. 3. Mengikuti pembelajaran dengan serius, penuh semangat, dan aktif. 4. Mematikan audio saat guru menjelaskan dan saat presentasi kelompok. Oke, terima kasih Pari. Jadi semuanya ingat ya kesepakatan kelasnya. Untuk poin yang keempat harus kita ingat bersama, yaitu mematikan audio saat guru menjelaskan dan saat presentasi kelompok. Tujuannya supaya teman yang lain dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Guru dan teman yang sedang melaksanakan presentasi. Oke, sekarang kita lanjut kembali ya anak-anak. Nah, Ibu ingin menyampaikan persepsi nih kepada kalian. Jadi, persepsi ini tujuan adalah untuk mengingat kembali materi yang pernah kita bahas di pertemuan yang kemarin ya, minggu yang lalu. Nah, kalau anak-anak ingin menjawab, silakan dibuka tombolnya nanti ya. Dan setelah selesai ditutup kembali, oke? Siap? Oke, anak-anak. Sekarang Ibu ingin beri pertanyaan yang pertama. Apakah anak-anak masih mengingat apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Masih ingat? Silakan dibuka audionya. Ingat, Bu. Ingat, Bu. Ingat? Yang lain bagaimana? Sabar, masih ingat Sabar? Ingat, Bu. Oke, ingat ya karena belum lama juga kita pelajari. Oke. Teks eksplanasi itu berisi tentang apa sih? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu, Lufena. Ya, silakan Upena. Terima kasih Bu Guru. Teks eksplanasi berisi tentang fenomena, kejadian, atau peristiwa, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Betul ya kata Upena. Jadi eksplanasi itu berisi tentang fenomena, kejadian atau peristiwa. Jadi nanti dia akan menceritakan secara runtut mengenai peristiwa atau fenomena yang terjadi dalam sebuah cerita. Oke, sekarang Ibu tanya lagi nih. Teks eksplanasi ini disusun menggunakan kalimat apa? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Oke, silakan Sabar. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Oke, pintar, hebat. Benar ya, jadi teks eksplanasi ini disusun menggunakan kalimat yang efektif. Oke, kalimat yang efektif itu menggunakan kata-kata apa ya? Siapa yang tahu? Saya, Bu, Muhammad Afriyadi. Oke, silakan Afriandi. Terima kasih, Bu Guru. Dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku. Benar sekali, pintar. Tak jempol. Benar ya, jadi di dalam kalimat efektif itu terdapat kata-kata baku. Sinonim dari kata-kata baku itu adalah kata-kata yang resmi. Resmi ya, yang formal. Oke, mau tanya nih, apa ada yang tahu? Apa sih pengertian kata-kata baku? Siapa yang mau menjawab? Ayo. Pengertian kata-kata baku adalah kata yang sesuai dengan apa, anak-anak? Sesuai dengan... Sena. Ya, silakan, Kak. Terima kasih Bu Guru. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia PUEBI. Iya, pintar. Tepuk tangan dong buat Kak Lupena. Benar sekali ya. Jadi,
Kata-kata baku itu adalah kata-kata yang sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Oke, masih semangat anak-anak? Masih. Masih semangat ya. Masih. Masih. Oke. Nah, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, siapa yang mau bantu Ibu baca nih? Ibu mau minta tolong dong. Siapa nih yang mau? Keisha, coba Keisha bacakan Kak Keisha. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru. Tujuan satu, merinci Sebentar informasi Kak, penting dari Kak teks Keisha. baca. Ya Bu. Tolong kalau ada teman di sampingnya disuruh mute-kan dulu sebelum kakak baca biar nggak menggema Kak. Sudah Bu. Oke, silakan Kak Keisha dibaca tujuan pembelajarannya. Tujuan pelajaran. 1. Merinci informasi penting dari teks bacaan dengan memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. 2. Membanggakan perbaikan kosakata tidak baku menjadi kosakata baku dari teks eksplanasi. 3. Menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 4. Membanggakan pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Keisha sudah membantu Ibu membaca tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini adalah muatan pembelajaran kita ya. Dari tujuan pembelajaran yang sudah dibacakan Keisha tadi, ini adalah muatan pembelajaran yang kita pelajari ini. Yang pertama itu bahasa Indonesia menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Kemudian yang kedua itu adalah PPKN. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Oke, sebelumnya Ibu pengen melihat dulu wajah kalian. Ibu stopkan dulu ya. Oke, masih semangat anak-anak? Masih Masih fokus ya? Masih. Oke, jadi Ibu ingin tanya, tadi muatan pelajaran kita hari ini apa tadi? PPKN dan BI. Betul, PPKN dan Bahasa Indonesia atau Bahasa Indonesia dan PPKN. Bahasa Indonesia tadi bicara tentang apa? Teks eksplanasi. Betul, kalau misal PPKN? PPKN tentang hak dan kewajiban di tempat kewajiban. umum. Iya. Oke. Nah, anak-anak sekarang Ibu share screen kembali ya. Tetap semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Oke, sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Baik.
Nah, ini tadi muatan pembelajaran kita hari ini. Bahasa Indonesia menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Nah, coba Ibu minta salah satu baca. Coba Fahri. Ayo diingat kembali. Fahri, silakan dibaca nomor 1, Fahri. Nomor 2-nya Ibu minta Afriandi ya. Nomor 3-nya Sabar. Silakan Fahri. Terima kasih Bu Guru. Ayo ingat kembali. 1. Teks eksplanasi berisi Oke, sebentar Fahri. Masih ada yang ribut tidak? Oke, bilang temannya jangan ribut dulu ya. Oke, lanjutkan Fahri. Ayo ingat kembali. 1. Teks eksplanasi berisi informasi tentang fenomena. 2, di kotak 1, baca semua. 2. Teks eksplanasi disusun menggunakan kalimat efektif. Oke, 3. Kalimat efektif digunakan dalam bahasa resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Baik. Nah, anak-anak, jadi teks eksplanasi ini tadi ini berisi tentang fenomena, kejadian, atau peristiwa. Nah, di teks eksplanasi ini juga disusun menggunakan kalimat yang efektif. Nah, selain itu, kalimat efektif digunakan selalu dalam bahasa resmi, seperti misalnya dalam upacara bendera, kemudian rapat, diskusi ilmiah, dan juga misalnya ketika kita mengirimkan surat resmi. Surat resmi itu misalnya surat dari instansi atau organisasi, misalnya dari Dinas Pendidikan ke sekolah. Demikian juga surat-surat yang dikirim dalam organisasi. Baik organisasi kepemerintahan maupun swasta itu menggunakan kata-kata yang resmi, yang menggunakan kata-kata yang baku dan kalimat-kalimat yang efektif ya. Intinya jika segala sesuatunya itu resmi, maka dia harus menggunakan kalimat efektif. Nah, ada tidak tempat kita menggunakan kalimat yang tidak efektif bila kita mengirim surat? Ada. Kita bisa menggunakan kata-kata tidak efektif itu atau bahasa-bahasa daerah atau tidak resmi itu misalnya saat kita sedang berkirim surat dengan keluarga atau saudara. Seperti itu ya. Oke, di kolom nomor 2, kotak nomor 2 ini kosakata baku. Coba yang bacanya sekarang itu Apriyandi, Bang. Baca, Bang. Kosakata baku itu. Terima kasih Bu Guru. Sesuai di pedoman yang PEUBI. Iya. Kosakata baku menggunakan kata yang sesuai dengan pedoman bacaan yang ada atau PUBI. Kemudian, dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Nah, maksudnya sistematis itu terstruktur ya. Jadi dia disusun itu tidak acak-acakan, tapi misalnya dia dari ada pembukanya, ada isinya, ada penutup. Itu yang dimaksud disusun secara sistematis. Sama seperti kita ketika kita mengirim surat dalam sebuah organisasi, misalnya sekolah, mengirim surat kepada orang tuamu untuk rapat tahun ajaran baru misalnya. Di situ harus menggunakan kalimat efektif, disusun secara sistematis, ada salam pembukanya, kemudian ada tujuan isi suratnya untuk apa, kemudian ada penutupnya. Itu artinya disusun secara sistematis, berurutan. Seperti itu ya. Jelas anak-anak? Jelas, Bu.
Ada. Kelas, Bu. Yang mau bertanya boleh ya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak kita lanjut ya. Nah, anak-anak, Ibu ada gambar ini. Kamu lihat ini ada bapak-bapak yang sedang memegang bola lampu. Menurut kamu ini siapa? Udah ada namanya. Saya Thomas Alva Edison, Bu. Thomas Alva Edison, benar. Oke, Ibu mau tanya yang lain lagi ya. Gantian Kak Lupena. Oke, Thomas Alva Edison ini siapa ya? Siapa yang tahu? Silakan dibuka audionya. Saya, Bu. Rafa. Jadi, Siapa? Oke, Rapa dulu. Ya, Rapa dulu. Habis itu Apriyandi. Rapa silakan, Bang. Penemu lampu bohlam, Bu. Penemu lampu bohlam. Iya. Kemudian Apriyandi. penemu lampu bohlam, Bu. Sama ya. Ada yang lain lagi? Oke. Jadi benar, Thomas Alva Edison ini adalah seorang penemu lampu pijar atau bohlam ya. Berkat jasanya lah sampai saat ini kita bisa menikmati lampu-lampu di rumah kita jadi terang. Kalau dulu orang masih menggunakan alat penerangan secara tradisional seperti pelita, lilin, tapi berkat jasanya orang seluruh dunia merasa terbantu. Karena sekarang kita sudah bisa menikmati lampu listrik di setiap rumah penduduk pasti ada lampu listrik. Nah, lampu listrik ini selain hemat energi, dia juga sangat mempermudah orang-orang melakukan aktivitas di sore hari, misalnya melakukan pekerjaan pada sore hari ya, seperti itu. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Iya. Tuh lihat itu ada lampu yang dipegangnya. Itu adalah lampu yang ditemukannya pertama kali anak-anak. Pertama kali dia menemukan lampu pijar namanya ya. Pintar ya, benar jawaban dari Apriyandi dengan siapa tadi? Sabar ya? Oh, Dapa. Hebat Dapa dengan Apriyandi. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat si sang penemu sesuai dengan tema kita hari ini tadi itu, yaitu sang penemu. Ayo menjadi penemu. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kata-kata tidak baku pada kalimat dan memperbaiki menjadi kosakata baku. Siap anak-anak? Siap. Oke. Ya, Bu. Coba sekarang perhatikan yang Ibu ada di layar itu. Menurut kamu, dibaca dulu saja ya. Coba Lupena, dibaca Kak Lupena. Terima kasih, Bu Guru. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu besar dunia dari Amerika Serikat. Berkat jasanya, kini orang-orang di seluruh dunia dapat menikmati bohlam dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dan ini tadi cerita tentang si Thomas Alva Edison, si sang penemu tadi ya. Berkat jasanya kini kita bisa menikmati bohlam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penerangan sehari-hari. Menurut kalian, apakah ini sudah termasuk kalimat efektif? Sudah belum? Bu. Belum, Bu. Oke, belum ya. Oke, sekarang Ibu akan sampaikan lagi. Nah, yang kedua sekarang. Coba yang kedua, yang bacanya siapa nih yang mau nih? Coba. Saya, Bu. Fahri. Silakan Fahri. Terima kasih, Bu Guru. Thomas Alva Edison adalah seorang penemu besar dunia dari Amerika Serikat. Berkat jasanya, kini orang-orang di seluruh dunia dapat menikmati bohlam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut kamu ini sudah merupakan kalimat efektif belum? Belum, Bu. Belum. Oke. Yang ketiga sekarang, siapa yang mau baca? Ya, Bu. Fahri Ramadan. Siapa yang mau baca yang ketiga? Ya, Bu. Fahri Ramadan. Ya, silakan Fahri Ramadan.
Thomas Alva Edison adalah seorang penemu besar dunia dari Amerika Serikat. Berkat jasanya kini orang seluruh dunia dapat menikmati bohlam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Pak Rina. Menurut kalian, apakah paragraf yang ketiga ini sudah menggunakan kata baku atau sudah menjadi kalimat yang efektif? Sudah. Menjadi kalimat efektif. Sudah ya? Oke, nomor 1 dan nomor 2, mengapa kalian katakan mengapa anak-anak katakan tidak efektif? Alasannya apa? Karena tidak ada kalimat efektif di bagian Amerika Serikat. Menggunakan huruf kapital, Bu. Oke, Lupena ya. Ulangi Kak, Lupena tadi tidak menggunakan huruf kapital pada apa Kak? Pada tulisan Amerika Serikat, Bu. Iya benar, karena nomor 1 dan nomor 2 itu tidak menggunakan huruf kapital. Jadi salah kalau sebuah negara itu dia harus menggunakan huruf kapital di awal kata-katanya. Amerika, A-nya harus huruf kapital. S-nya harus huruf besar juga atau huruf kapital. Itu menandakan dia adalah kalimat efektif. Jika dia masih menggunakan huruf kecil berarti belum efek. Oke, hebat ya semuanya. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Kita lanjut. Siap? Siap, Bu. Oke, sekarang coba bantu kalian perhatikan. Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut. Coba, siapa yang mau bantu baca? Coba Keisha. Sebelum Keisha baca, teman-teman di sampingnya suruh kecilkan volume audionya ya. Silakan Kak Keisha. Terima kasih Bu Guru. Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut. 1. Kuantitatif. Sebentar Kakak, masih bunyi Kak. Suara Kakak masih kedengaran di handphone yang lain. Ya, iya. Oke. Nah, suara Ibu juga. Oke. Silakan Kak Keisha. Udah? Sudah, Bu. Perhatikan contoh kata baku dan kata tidak baku berikut. 1. Kuantitatif. Kuantitatif. Oke, lanjut. 2. Kata baku kualifikasi. Kata tidak baku kualifikasi. 3. Kata katalisis. Kata tidak baku katalisa. 4. Kata baku dashboard. Kata tidak baku dashboard. 5. Teknologi. Kata tidak baku teknologi. 6. Kata baku teoretis. Kata tidak baku teoritis. Ya, lanjut Kak. Oke, yang lain lagi ya. Ibu minta sekarang. Siapa yang mau nih bantu Ibu? Nah, ini lanjutan dari yang tadi. Coba Pari. Silakan Pari, lanjutkan nomor 7 sampai nomor 12, Bang. Kata-kata baku dan tidak baku. Oke, silakan. Transport. Kata tidak baku. Transport. 8. Peranti. Kata tidak baku. Biranti. 9. Intens. Kata tidak baku. Inten. 10. Frekuensi. Kata tidak baku. Frekuensi. 11. Teknik. Kata tidak baku. Teknik. 12. Kualitas. Kata tidak baku. Kualitas.
Oke, terima kasih untuk Fahri dan Keisa udah bantu Ibu. Sekarang kita ulangi kembali ya. Nah, tadi anak-anak sudah dibaca. Kalau kita sekedar baca kan pengucapannya itu hampir sama ya. Kita dapat mengidentifikasi kata baku dan tidak baku pada penulisan kata-katanya. Coba kamu lihat tuh. Nomor 1, kuantitatif. Nah, beda kan? Di sebelahnya beda. Kuantitatif yang tidak bakunya. Kualifikasi. Kualifikasi itu kata tidak bakunya. Kalau kualifikasi yang baku itu pakai KU. Tapi kalau tidak bakunya pakai KW. Itu kan? Kualifikasi. Kemudian yang 3, katalis. Katalis. Nah, kalau di sebelahnya yang tidak baku itu katalisa. Kemudian berikutnya nomor 4, dashboard. Kata bakunya dashboard. Nah, tidak bakunya dashboard. Itu penulisannya itu bahasa Inggris maka dikatakan sebagai tidak baku ya. Kalau di Indonesia kan tidak baku. Kalau dashboard dalam penulisan bahasa Inggris itu benar. Nomor 5, teknologi. T-E-K. Nah, kalau di tidak baku itu teh. Berbeda hurufnya ya. Tek dengan teh berbeda. Dan nomor 5 juga. Nomor 6 sekarang. Nomor 6, teoritis. Nah, di sampingnya tidak baku teoritis. Teoritis. Kalau yang benar itu teori pakai E, tapi yang tidak baku itu teo pakai I. Nah, letaknya perbedaan baku tidak baku yaitu pada penggunaan huruf. Ya? Jelas anak-anak? Oke, jelas ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Menurut kalian, lebih mana yang mudah dipahami? Kosakata baku atau tidak baku? Kosakata baku, Bu. Ya, kosakata baku ya. Yang lain setuju tidak? Setuju. Ya, kosakata baku mudah dipahami karena dia menggunakan kata-kata apa ya anak-anak? Kata-kata atau kalimat yang apa tadi? Kata baku, Bu. Yang efektif. Jadi, kata-kata baku itu mudah dipahami karena digunakan dalam kalimat efektif. Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Sudah jelas. Kita menyimak video sebentar ya. Ini video masih berkaitan dengan materi pelajaran kita tadi. Ini hanya bentuk penjelasan. Oke, siap? Yang pertama tentang teks eksplanasi ilmiah. Pengertian teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan lain sebagainya. Fungsi teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Bagian-bagian teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum atau pembukaan yang berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau apa yang akan diinformasikan. Kemudian bagian yang kedua adalah deretan penjelas atau isi dari teks eksplanasi ilmiah itu sendiri, berisi tentang urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Ya, bertahap tadi ya, sistematis maksudnya. Atau kesimpulan. Bagian penutup ini adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Kita perhatikan dari teks eksplanasi ilmiah berikut. Ya, baca dengan teliti tentang Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu hijau.
Baik, kita cari satu-satu pernyataan umum, deret penjelas, dan juga penutup dari teks eksplanasi tersebut. Kita identifikasi. Paragraf pertama, topik masalahnya apa, kemudian paragraf kedua, deret penjelas, paragraf ketiga juga deret penjelas, paragraf 4 kesimpulan dan pesan atau pendapat penjelas. Kita langsung cari paragraf 1, topik masalahnya ada di paragraf yang pertama. Nah, di paragraf pertama ini kita cari topik masalahnya. Biasanya topik masalah itu yang bersifat umum. Nah, di tema 1 kita sudah belajar mencari ide pokok atau kalimat utama. Nah, ide pokok atau kalimat utama itu kalau tidak di awal paragraf, di akhir paragraf. Kita cari paragraf 1, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Kita taruh, tulis di diagram yang sudah kita buat. Nah, diagram, kemudian kita cari itu topiknya ya anak. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Itu pada paragraf pertama. Dan sama paragraf kedua juga kita cari ide pokoknya atau kalimat utamanya, yaitu ada di awal paragraf. Nah, ini pada awal. Terakhir inilah Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ini nomor 2. Diagram yang sudah kita buat. Kemudian paragraf ketiga, deret penjelasnya. Kita lihat yang paragraf ketiga. Paragraf ketiga, ide pokoknya ada di akhir paragraf. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kita tulis di diagram. Dan terakhir kesimpulan atau pesan pendapat pribadi dari penulis. Pesannya apa? Untuk membaca dan cari di paragraf yang ketiga. Pesannya adalah rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah yang mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Kita tulis di diagram yang tadi. Nah, selesai mencari topik masalah, deret penjelas, paragraf 2 dan 3. Nah, sudah selesai kan? Ini yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Eksplanasi yang terdapat dalam paragraf. Ini teks eksplanasi ilmiah. Jadi dia tersusun secara sistematis. Lanjut ya. Kata baku tadi. Nah, kamu simak-simak baik-baik ya. Nanti buat kalimat pakai kata-kata ini. Buat tugas LKPD nanti. Sebaliknya, kosakata non baku adalah kosakata yang tulisnya tidak sesuai dengan pedoman umum pejaan bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara formal. Kosakata non baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kata baku. Contoh kata yang tidak baku gimana? Ya, kata baku dari kata yang tidak baku gimana adalah sebagai. Kemudian ada lagi pikir. Kata bakunya adalah membuat. Oke, perhatikan ya. Nanti ada tugas nih. Kemudian dipakai. Dari video ini nanti kalian mengidentifikasi kata-kata bakunya, tidak baku dan baku. Nanti kalian akan membuatnya menjadi sebuah kalimat efektif. Yang terakhir sering banget. Contoh kata yang tidak baku, kata bakunya adalah sering kali. Sering banget, sering kali. Lanjut, materi yang selanjutnya adalah kalimat efektif. Ini kalimat efektif tadi anak-anak ya. Nanti setelah menyusun kosakata baku, Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kemudian perkataan yang menggunakan kata baku itu membuat kalimat efektif. kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif dalam bahasa Indonesia adalah kaidah bahasa Indonesia menurut pedoman umum pejaan bahasa Indonesia. Kalimat yang efektif mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memang tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contoh,
tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para yang memiliki arti banyak dan juga kata tamu-tamu juga memiliki arti banyak. Kata para menunjukkan banyak dan tamu-tamu juga menunjukkan arti yang banyak. Kita dapat menghilangkan salah satu. Karena ciri kalimat efektif itu hemat. Nah, jadi bisa dihilangin nanti kata-katanya kalau tidak sesuai. Rancu kalimatnya boleh dihilangkan. Sehingga kalimat efektifnya adalah paranya kita hilangkan jadi tamu-tamu duduk di kursi, atau tamunya kita hilangkan Tamu-tamu itu sudah mewakili para tamu ya. duduk di kursi. Sama ya, sama-sama kalimat efektif. Tamu-tamu duduk di kursi atau para tamu duduk. Itu cara mengubah kalimat tidak efektif jadi efektif. Masuk kita ke Oke, sudah jelas anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Iya, sudah tadi menyimak ya videonya, kata-kata baku, tidak baku, kemudian dijadikan sebagai menjadi kalimat efektif. Tadi sudah dilihat kan teks eksplanasi. Di video tadi ada teks eksplanasi, pengertiannya, contohnya, kemudian kata tidak baku, dan terakhir tadi itu membuat kalimat efektif. Jadi tadi itu contoh kalimat efektif itu jika kata-katanya itu misalnya para tamu-tamu itu kan para sudah mewakili kata tamu-tamu. Jadi kamu boleh hilangin tuh paranya. Tamu-tamu saja kamu tulis atau kamu menggunakan para tamu. Jadi kata tamu yang satu dihilangin. Tadi itu contoh yang terakhir seperti itu ya. Nah, sekarang kalian bekerja kelompok ya untuk menjawab LKPDBI. Udah siap dengan kelompok masing-masing? Sudah, Bu. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing dan nyalakan hanya satu kamera ketua kelompoknya dan usahakan nampak kalian semua sedang berkumpul. Ingat selalu menjaga prokes. Jadi jangan terlalu dekat dan tetap menggunakan masker ya. Oke, silakan berkumpul dengan teman-temannya. Ini ya LKVD-nya. Nanti setelah kamu kerjakan, kamu kirimkan. Nanti akan ada presentasi kelompok. Ibu stop share screen dulu ya, karena Ibu harus memantau kalian berdiskusi ya. Siap? Oke, siap ya ketua kelompok? Untuk kelompok Keisha, tolong kameranya dikondisikan seperti kemarin sehingga proses kerja kelompoknya nampak seperti Fahri Nur Hafiz dan teman-teman. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya Fahri. Yo, silakan. Bicara dengan temannya ya, diskusi. Tidak boleh ada yang diam, bicara semuanya. Ini Apriandi, tolong jangan terlalu dekat karena COVID. Kita harus menjaga jarak. Kameranya dijauhkan sedikit. Untuk Kaisha, kameranya harus jauh semeter dari kalian, jadi kalian nampak ya. Majukan kameranya ke depan. Masih, tolong jaga jaraknya itu masih dekat. Kelompok Afriandi nggak boleh terlalu dekat ya. Oke, jauhkan lagi Bang kameranya Bang. Jangan bersentuhan ya badannya Kak Keisha. Jangan bersentuhan. Oke, silakan kerjakan. Ibu pantau dari sini. Letakkan di bawah saja kertasnya, Bang. Oke. Silakan langsung ditulis kalau sudah dapat jawabannya. Pensilnya, pulpennya ambil. Ya, cepat Bang Apriandi.
Oke, diskusi ya, tanya temannya. Apa nih jawabannya? Kelompok yang paling cepat selesai nanti akan Ibu kasih hadiah. Kalau sudah selesai langsung dipoto dan kamu kirim ya. Tetap jaga jarak, kelompok Keisha. Tak boleh dekat banget. Indri di mana ya? Kok Indri tidak nampak ya? Oke, lanjutkan. Tidak usah dijawab. Lanjutkan saja. Udah, silakan Kak Lupena ditulis. Oke. Langsung dipoto ya. Dipoto langsung kirim Kak kalau udah. Ambil kamera salah satu teman, difotoin. Oke. Oke, langsung kirim ya Bang kalau udah. Kelompok Pahri pakai kamera satu, langsung kirim. Oke, duduk yang bagus ya Bang. Oke. Oke, Ibu mau cek dulu. Udah ada yang kirim belum? Sudah ada yang kirim ya? Ibu lihat kelompok Kaisya sudah ya? Sudah Kak Kaisya kelompoknya ya? Sudah, Bu. Kelompok Apriandi kayaknya udah juga nih masuk. Oke, Pari silakan ya. Oke. Dah. Oke Bang, langsung kirim. Nah, sekarang kita siap-siap presentasi kelompok. Silakan kembali ke handphonenya masing-masing. Nyalakan ininya ya, ketua kelompok bersiap-siap untuk presentasi. Jangan lupa audio yang tidak presentasi diapakan anak-anak? Dimute-kan. Baik, oke. Sekarang kita siap-siap presentasi, tapi Ibu cek dulu nih yang udah masuk. Kelompok Keisha sudah siap presentasi? Sudah, Bu. Bu Pena yang presentasi ya. Kelompok Afriandi sudah siap? Siap, Bu. Ya, jangan lupa nanti sebutkan nama dan anggota kelompok ya. Ibu akan lihat kembali hasil pekerjaan kalian. Oke, Ibu presentasikan dulu ya punya sekarang kelompoknya Apriyandi bersiap-siap sebentar. Ibu presentasikan dulu ya biar temanmu juga melihat hasil kerja kalian.
Bagaimana anak sudah nampak? Oke, Bu. silakan Apriandi untuk presentasi. Terima kasih Bu Guru. Saya perwakilan kelompok 1. Anggota kelompok Muhammad Apriyadi Rafa Maulana Fahri Ramadan. LKPD 1 Bahasa Indonesia. Nomor 1. Kata tidak baku, buat. Kata baku untuk kalimat efektif. Adi mengirim pesan untuk paman di desa. 2. Kata tidak baku, sering banget. Kata baku, sering sekali. Kalimat efektif. Ayah sering sekali mencuci motor. 3. Kata tidak baku, dipakai. Kata baku, dipakai. Mobil sedang dipakai ibu ke kantor. Terima kasih, Bu Guru. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Afriandi. Benar ya, benar itu. Hebat kelompok 1. Oke, sekarang kelompok berapa nih yang sudah siap? Kelompoknya Lupenda sudah siap? Atau Fahri dulu ya, kelompok Fahri terlebih dahulu. Baik, Bu. Kelompok Fahri ya. Oke, tolong sebelum mulai kondisikan di sekitarmu agar tetap tertib ya. Oke, apa sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Ya, silakan Fahri. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 2. Anggota Fani Sabariman, Andrian Pratama, LKPD 1 Bahasa Indonesia. Nomor 1. Kata tidak baku, buat. Kata baku, untuk. Kalimat efektif, ayah mencari nafkah untuk keluarga. Oke. Nomor 2. Kata tidak baku, bikin. Kata baku, membuat. Kalimat efektif, kakek membuat hiasan dinding dari kayu jati. Nomor 3. Kata tidak baku, zaman. Kata baku, zaman. Kalimat efektif, pada zaman dahulu, nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Fahri. Nah, anak-anak Ibu ingin tanya nih, coba kalian lihat. Menurut kalian betul tidak nomor 1 itu? Coba untuk kalimat efektifnya betul atau salah? Salah. Salah kan? Mengapa salah? Maaf Bu, saya belum tambahkan kata-katanya. Ibu, oke, jadi salah. Mengapa? Kelompok yang lain coba. Salahnya karena untuknya tidak ditulis, Bang. Kok justru kata bakunya yang nggak ditulis? Ayah mencari nafkah untuk keluarga, untuknya tidak ada dan kalimatnya juga cuma 3 kata. Ini salah ya. Ibu koreksi. Kemudian nomor 2 ini betul, tapi penulisan kalimat efektifnya itu tidak rapi dan di ujungnya juga tidak ada kata tanda titik. Kemudian nomor 3 zaman. J-nya tidak perlu tidak perlu tanda titik karena kan dia awal kalimat atau awal kata-kata di dalam sebuah soal atau di sebuah kata ya. Ini harusnya pakai zamannya huruf besar, zamannya huruf besar. Nah, ini benar nomor 3 ini, tapi harus ada titik untuk mengakhiri sebuah kalimat atau sebuah paragraf ya. Oke? Tidak apa-apa, sudah bagus. Nanti tinggal ditingkatkan lagi ya untuk kelompok Pari. Oke, sekarang kelompok berikutnya, kelompok Luvena sudah siap, Kak? Sudah, Bu. Oke, sebentar ya, Ibu share screen kembali untuk kelompok Luvena.
Oke, apa sudah nampak anak-anak hasil dari kelompok Lovena? Sudah, Bu. Bentar ya, Ibu Deka lagi. Nah, silakan Kak Lovena. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luvena Nikera, perwakilan dari kelompok 3. Nama anggota kelompok saya, Kesia, Indri, dan Kairunisa. Nomor 1. Kata tidak baku, bikin. Kata baku, membuat. Kalimat efektif. Ibuku membuat kue untuk keluarga. Nomor 2. Kata tidak baku, sering banget. Kata baku, sering kali. Kalimat efektif. Apriyadi seringkali terlambat datang ke sekolah. Nomor 3. Kata tidak baku. Buat. Kata baku. Untuk. Kalimat efektif. Adi menulis surat untuk Doni di kampung. Sekian. Iya, terima kasih Lupena. Ya, jadi ini karya dari kelompok 2 ya. Kelompok 2 atau kelompok 3, kita identifikasi sekarang. Bikin, membuat, betul. Ibuku membuat kue untuk keluarga. Di ujungnya ada tanda titik. Sering banget, sering sekali. Priyandi sering kali. Ini di sininya sering kali, di sininya sebenarnya harus sering sekali juga, Kak. Berarti kurang tepat ya. Terus penulisannya masih ditebal-tebalin, kurang rapi juga. Yang ketiga, buat untuk. Adi menulis surat untuk Boni di kampung. Oke, ini karya dari kelompok berapa, Kak? Kelompok 3 ya, Kakak? Iya, Bu. Ya benar, kelompok 3. Jadi, jangan lupa setiap mengakhiri sebuah paragraf itu akhiri dengan tanda titik. Itu artinya kalimat tersebut sudah sampai di situ. Artinya sudah selesai seperti itu ya. Oke, anak-anak. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, kita lanjut kembali ya. Ada yang mau bertanya enggak nih? Yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Oke, tepuk tangan dulu. Lemaskan tangannya. Oke, kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ya. Pelajaran apa nih yang belum nih? PKN, Bu. Iya. Oke. Lanjut PKN ya. Sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu. Iya. Oke, apa judul pelajaran PKN-nya nih? Materi PKN-nya. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Dan kewajiban. Oke, manfaat melaksanakan kewajiban di tempat umum. Betul ya. Oke, manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Anak-anak kan sudah tahu nih, hak dan kewajiban, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Nah, hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh atau yang kita dapatkan dari orang lain. Namun, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Jadi, hak itu ada hak kita di rumah, ada hak kita di sekolah, ada juga hak kita di lingkungan masyarakat. Demikian pula kewajiban. Kewajiban juga ada yang kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ya. Nah, hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sekarang Ibu mau tanya, di sekolah, kamu sebagai siswa kewajiban kamu apa anak-anak? Coba yang bisa angkat tangan. Bu. Di peraturan sekolah. Coba Indri, apa kewajiban kamu di sekolah, Kak? Terima kasih, Bu Guru. Datang tepat waktu, mengerjakan piket kelas,
Tidak ribut di kelas. Oke, itu kewajiban waktu berada di sekolah. Hak kamu, ayo siapa yang tahu? Selain Indri lagi ya. Siapa yang tahu hak kamu di sekolah apa? Coba. Fahri. Lupena, bisa Lupena silakan Kak. Apa hak kamu di sekolah Kak? Mendapatkan nilai, Bu. Betul, mendapatkan nilai. Tadi kan sudah belajar yang rajin, kata si Indri kan, belajar sungguh-sungguh. Nah, kamu sudah belajar sungguh-sungguh, berarti hak kamu mendapatkan nilai dari Bu Guru. Itu kalau di sekolah. Kalau di rumah apa hak kamu? Mendapatkan apa dari orang tua? Mendapatkan Mendapat kasih sayang. Betul, kasih sayang. Terus kewajiban kamu apa? Orang tua. membantu orang tua. Membantu orang tua, menolong orang tua, betul. Terus manfaatnya yang kamu rasakan apa kalau kamu sudah membantu orang tua? Keluarga. Bahagia bersama keluarga. Ih, hebat. Siapa tuh yang jawab? Sabar ya. Betul ya, kalau kita hak kita di rumah itu sebagai anak adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian kewajiban kita adalah membantu orang tua, membuat mereka senang, menjaga nama baik keluarga, itu kewajiban kita. Nah, manfaatnya apa? Setelah kita melaksanakan kewajiban itu, kita akan hidup damai, rukun, bahagia bersama orang tua, dan kita akan dijadikan anak yang disayangi, seperti itu ya. Makanya pepatah mengatakan surga ada di telapak kaki ibumu, atau surga ada di bawah telapak kaki orang tuamu. Artinya apa? Ketika kamu menjadi anak yang berbakti, maka kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga, atau kalau di dunia semua yang menjadi cita-cita, harapan, impian kamu jika didoakan orang tua pasti akan menjadi kenyataan atau akan tercapai cita-citamu ya, seperti itu ya. Nah, anak-anak, sebagai makhluk sosial kita juga harus mengajak orang lain untuk bertanggung jawab melaksanakan kewajiban. Baru menuntut hak. Ini contohnya di sekolah. Kewajiban kalian misalnya regu piket harus apa? Regu piket harus melaksanakan apa? Coba Adrian, melaksanakan apa Adrian? Regu piket. Melaksanakan. Oke, siapa yang tahu nih kewajiban regu piket melaksanakan apa? Pani, sabar. Melaksanakan piket kelas. Itu kewajiban kamu. Nah, kalau kamu melaksanakan piket kelas sendiri atau sama-sama, Fahri? Sama-sama. Iya, benar. Sama-sama kan, Fahri? Fahri, suaranya masih mute. Sama-sama, Bu. Iya. Kamu ngajak temanmu enggak kalau piket kelas, atau kamu sendiri ajak piket, temanmu santai-santai? Ngajak teman piket, Bu. Iya, ngajak teman. Jadi ini maksudnya, sebagai makhluk sosial, kita harus mengajak orang lain agar bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban baru menuntut hak. Kamu sudah melaksanakan kewajiban membersihkan kelas, bersih dan rapi. Hak kamu adalah belajar, menerima pelajaran dengan nyaman, karena kelasnya sudah bersih, itu hak kamu, dan harus ada guru yang mengajarin kamu, seperti itu ya. Jelas? Jelas. Nah, oke, kita lanjut. Ini kewajibanmu kalau di tempat umum. Kewajiban kita di tempat umum. Siapa yang pernah ke taman? Taman bermain. Ada yang kita di Pontianak memiliki taman apa anak-anak untuk bermain? Taman di Gulis, Untan. Iya, benar. Kalau hari Minggu atau hari libur itu banyak sekali yang bermain di Taman di Gulis Untan. Nah, kewajiban kita di tempat umum itu apa sih? Siapa yang tahu? Menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, benar. Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Terus apa lagi? Tidak mencoret-coret. Tidak mencoret fasilitas di sana.
Bener, tidak boleh coret-coret tuh. Kalau di taman kan ada kayak gini kan jungkit, terus ada rumah-rumah pohon atau ada itu taman catur tuh banyak aksesoris kayak catur atau apa gitu, patung-patung itu tidak boleh dicoret ya. Mengapa kita tidak boleh mencoretnya? Manfaatnya apa? Agar apa? Agar orang lain bisa mendapatkan fasilitas yang indah. Agar orang lain bisa juga menggunakan fasilitas dan agar terlihat indah dipandang mata. Jadi seperti itu ya. Oke, Ibu ingin kalian baca bantu Ibu baca. Ibu ingin kita baca ini bersama-sama ya. Coba siapa yang mau baca? Adrian, silakan Adrian. Dibuka, Bang. Ibu Guru, berikut pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat wisata beserta manfaatnya. 1. Kita berhak berkunjung ke tempat wisata, namun kita wajib membayar tiket masuk terlebih dahulu agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. 2. Kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata, namun kita wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak dan dapat dinikmati banyak orang. 3. Kita berhak menikmati wisata yang bersih, namun kita harus ikut menjaga kebersihan agar tetap bersih dan nyaman. Oke, terima kasih Bang Adrian sudah bantu baca. Coba Ibu ingin sekali lagi dibaca. Coba Sabar. Bukan. Pari, coba Pari baca Pari. Suaranya yang keras ya Pari. Terima Silakan, kasih. Pari. Berikut pelaksanakan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat wisata beserta manfaatnya. 1. Kita berhak berkunjung ke tempat wisata, namun kita wajib berbayar tiket masuk terlebih dahulu agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Oke, stop. Nah, coba kita lihat. Kita berhak berkunjung ke tempat wisata. Hak kita kemana nih? Kunjung ke tempat wisata, Nah, kewajiban kita? membayar tiket. Wajib membayar tiket masuk terlebih dahulu agar dapat masuk ke tempat wisata. Oke, ini kewajiban membayar tiket. Terus manfaatnya apa? Agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Ya benar kata Lupena. Nomor 2, coba baca. Siapa ya? Sabar, baca Sabar. Kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun kita wajib menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Oke, jadi hak kita itu menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Kewajiban kita nih apa? Menjaga agar fasilitas Tidak rusak. Benar sekali, Sabar. Kemudian manfaatnya apa? Dapat dinikmati banyak orang. Iya, Rapa, silakan Rapa. Ibu, dapat manfaatnya adalah dapat dinikmati banyak orang. Iya, hebat Rapa, betul. Jadi manfaatnya itu adalah fasilitas tersebut dapat dinikmati banyak orang. Nomor 3 sekarang. Coba baca. Oke, sekarang Ibu minta Apriandi. Baca Bang Apriandi. Terima kasih, Bu. Kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih, namun kita juga harus ikut menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih dan nyaman dipandang mata. Oke, terima kasih Apriandi. Coba Apriandi sekalian dong. Haknya apa nih Apriandi nomor 3? Kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih. Oke, kemudian kewajiban kita apa nih? Kita juga harus ikut menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih. Oke, kewajiban kita menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih. Dan manfaatnya? Nyaman dipandang mata. Iya, pinter semuanya. Tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Nah, karena sudah paham, oke. Ada yang mau bertanya tidak?
Kalau tidak, kita langsung kerjakan LKVD-PKN ya. Tidak ada? Oke, ini adalah LKVD-PKN kamu, sudah Ibu bagikan. Nanti setelah kamu selesai, silakan kirimkan linknya ya. Linknya ada di share di Classroom kalian dan juga di grup ya. Oke? Siap anak-anak? Siap, Bu. Oke, siap ya. Nah, kalau siap, sekarang Ibu stop dulu share screen-nya. Ibu harus pantau. Kamu kan harus berdiskusi dengan temanmu dulu. Silakan berkumpul kembali dengan kelompoknya dan ketua kelas yang menyalakan itunya ya, kameranya. On cam-nya hanya ketua kelompok, bukan ketua kelas. Ketua kelompok silakan menyalakan kameranya. Biar Ibu bisa memantau. Audionya jangan lupa. Silakan berkumpul kembali dan kerjakan LKVD-nya. Oke, kelompoknya Fahri Nur Hafiz, silakan berkumpul kembali. Oke, langsung kerjakan, difoto dan dikirim. Oke. Adrian duduk yang bagus sayang. Iya, duduk yang nyaman Bang. Sabang sabar ya. Oke, diskusi dulu ya. Diskusi, kemudian ada yang tukang tulis, ada yang memikirkan. Waktu kalian 10 menit ya. Jangan lupa di belakangnya buat kesimpulan. Di belakangnya dibuat kesimpulan. Oke, kalau sudah selesai, silakan dipoto dan dikirim. Coba Ibu cek siapa yang sudah selesai. Oke, Ibu cek kelompok Lupena sudah selesai dikirim ya. Kemudian kelompok ini juga sudah, Pari. Kelompok Pari juga udah. Punya Apriandi udah dikirim, Bang? Udah ya? Oke, kalau sudah silakan kembali ke handphone masing-masing. Sekarang presentasi kelompok. Ketuanya silakan bersiap. Ketua kelompok bersiap ya. Oke, silakan on cam semuanya. Kameranya dibuka. Duduk yang bagus, yang ganteng, yang cantik.
Oke, jangan lupa di-mute-in pada saat temannya lagi membacakan hasil dari kerja kelompok. Oke. Ibu sekarang mau minta kelompok Lupena yang bacain, tapi gantian Indri bukan Keisha coba Keisha yang tapi Keisha tadi ribut ya, masih ribut enggak Kak? Tidak, Bu. Oh. Oke, coba Keisha yang bacakan Kak. Tapi jangan lupa ya, volume teman di samping kiri kanannya harus dikecilkan, jadi suaranya tidak menggema. Kelompok Upena ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Keisha Rasyifa, perwakilan 3. Saya akan membacakan LKPD 2 PPKN. 1. Mendapatkan nafkah dari orang tua. Kewajiban membantu orang tua. Saat bertanggung jawab, mendapatkan nafkah dari orang tua. 2. Hak menonton pertunjukan. Kewajiban membayar tiket. Manfaat bertanggung jawab, dapat menonton pertunjukan dan mendapatkan hiburan. 3. Hak menikmati fasilitas yang ada di tempat wisata. Kewajiban menjaga agar fasilitas tersebut tidak rusak. Manfaat bertanggung jawab, dapat menikmati fasilitas yang indah. Baik, terima kasih Kak. Kesimpulannya Kak? Kesimpulannya, kita harus melakukan kewajiban dengan baik sebelum menuntut hak agar kita bisa memperoleh manfaat yang diinginkan. Baik. Terima kasih kelompok Kak Lupena ya, kelompok 2. Kelompok 3 ya. Terima kasih kelompok 3. Oke, kita siap lanjut ke kelompok berikutnya. Siap? Siap. Ya, udah benar ya tadi kelompok Kak Lupena. Oke, saya sudah benar. Sekarang kita lanjut lagi ke kelompoknya Afriandi, kalau tidak salah ya. Ya, silakan kelompok Afriandi. Terima kasih Bu Guru. Saya perwakilan kelompok 1. Oke, Bang. Rafa Maulana Fahri Ramadan. Bang. LKPD 2. Ya, PPK. sebutkan haknya dulu ya. Hak, kolom 1 kan hak, kolom 2 kewajiban, kolom 3 manfaat ya. Oke, silakan mulai. Terima kasih Bu Guru. Saya perwakilan kelompok 1, anggota Rafa Maulana Fahri Ramadan, LKPD 2, PPKN. Nomor 1, hak mendapatkan pendidikan. Kewajiban membantu orang tua, manfaat bertanggung jawab, disayangi orang tua, dan pintar. 2. Kita berhak menikmati semua fasilitas yang di tempat wisata. Kewajiban, namun kita wajib menjaga fasilitas tersebut agar tidak rusak. Manfaat bertanggung jawab, dapat dinikmati banyak orang. 3. Kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih. Kewajiban, namun kita juga harus ikut menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih. Manfaat bertanggung jawab, lingkungan wisata yang bersih dan sehat. Terima kasih Bu Guru. Kesimpulannya Bang. Kesimpulan LKPD 2 PPKN. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban. Manfaatnya agar kita bisa memperoleh hak yang diinginkan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Oke, teman-teman.
Coba kita lihat dulu pekerjaan dari kelompok 2. Kalau Ibu perhatikan pekerjaannya sudah bagus ini. Untuk hak dan kewajiban serta manfaatnya sudah benar. Sudah benar ya. Nah, yang Ibu menjadi sorotan Ibu yaitu pada kesimpulan. Coba kamu lihat, efektif tidak kalimatnya? Coba semuanya dilihat itu, kesimpulannya itu efektif tidak? Ada enggak kata yang diulang sampai 2 kali? Coba dilihat, Kak. Oke. Kalau kita lihat ini ada yang tidak efektif. Sebelum mendapatkan hak, kita bisa harus. Kata bisa ini tidak efektif. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban agar kita memperoleh manfaat yang diinginkan atau memperoleh hak yang diinginkan. Jadi kata bisa di sini itu tidak efektif sehingga kalimat ini dikatakan sebagai kalimat yang tidak efektif. Tidak usah digunakan di sini ya Bang ya. Kurang tepat. Kata bisanya tidak perlu ada juga tidak menjadi masalah. Justru kalau ada kata bisa ini menjadi kalimat tidak efektif. Ini ya. Oke Bang, yang lainnya sudah bagus. Tinggal diperbaiki lagi ya. Oke, lanjut sekarang. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kita lanjutkan ke presentasi kelompok berikutnya. Kelompok berapa lagi? Kelompoknya si Hafiz ya. Silakan. Kelompok Hafiz. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2. Nama anggota Vanessa Bariman, Andrian Pratama. Nomor 1. Hak mendapatkan kasih sayang orang tua. Kewajiban membantu orang tua. Manfaat bertanggung jawab, hidup bahagia bersama keluarga. Nomor 2. Hak menikmati tempat wisata yang bersih. Kewajiban harus ikut menjaga kebersihan. Manfaat tanggung jawab agar tempat wisata tetap bersih dan nyaman dipandang. Nomor 3. Hak mendapatkan nilai. Kewajiban mengerjakan tugas. Manfaat bertanggung jawab naik kelas. Kesimpulan LKPD PPKN. Sebelum mendapatkan hak, kita harus melaksanakan kewajiban manfaatnya agar kita bisa memperoleh hak yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Benar ya, untuk kelompok ini benar. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Tepuk tangan. Masih semangat anak-anak? Oke, presentasi kelompoknya sudah selesai. Sekarang kita akan masuk kepada kegiatan kita yang berikutnya. Oke, presentasinya sudah selesai. Sekarang ada yang mau bertanya tidak sebelum kita evaluasi ini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak ada silakan kalian mengerjakan evaluasi mandiri. Silakan dibuka link yang sudah Ibu kirimkan ya. Oke, silakan waktunya ini 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Linknya sudah ada di Google Classroom dan juga sudah ada di grup WA, tinggal kamu tekan ya. Oke, 10 menit. Ibu cek dulu siapa yang sudah kirimnya.
Oke, Ibu cek ya. Udah dikirim belum? Sudah, Bu. Oke, Ibu cek dulu ya. Yang sudah selesai. Sepertinya sudah semua ya. Nah, Ibu lihat nih. Pulpena sudah. Oke, sudah semua, hebat. Sudah semuanya nih. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua udah selesai. Sekarang kita lanjut kepada rangkuman. Ini adalah rangkuman pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Oke, siapa yang mau baca nih? Silakan baca rangkuman kita hari ini. Rangkuman ini merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke. Oke. Sekarang yang kotak biru, silakan yang mau baca. Saya Muhammad Apriyadi. Oke, silakan Apriyadi. Terima kasih, Bu. Rangkuman. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada PEUBI. Ya, kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada atau PUBI. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada, yaitu PUBI atau ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Oke, yang hijau. Siapa yang mau baca hijau? Adrian. Ya, silakan Adrian. Terima kasih Bu Guru. Dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Oke, secara sistematis tadi ya, secara berurutan, berkesinambungan. Ada pembukanya, ada isinya, ada penutup. Tadi itu seperti ceritanya tentang si penemu. Siapa si penemu tadi, anak-anak? Thomas Alva Edison. Iya benar, pintar Lupena. Thomas Oke. Alva Edison. Iya pintar. Alfa Edison. Iya. Oke, yang kotak merah siapa yang mau baca? Saya Bu Luvena. Iya, silakan. Kata baku digunakan dalam bahasa resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Iya, kata-kata baku dan kalimat efektif digunakan dalam bahasa resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Oke, yang berikutnya, yang kuning, kotak kuning, siapa mau? Silakan, Fahri. Saya Bu Risa. Saya Bu Fani. Siapa nih semangat semuanya? Coba, Pani dulu, Pani ya. Pani, sabar Imam. Pani, yang lain mute dulu. Dan kewajiban baik di rumah, sekolah, Sebentar Bang. maupun di Ulangi Bang, Kak Lupena tadi nggak mute, suaranya kedengaran. Ulangi Bang, kotak kuning. memahami hak dan kewajibanmu baik di rumah, sekolah, masyarakat maupun di jalan. Iya, ini untuk pelajaran PPKN tadi ya, memahami hak dan kewajibanmu baik di rumah, sekolah, masyarakat maupun di jalan.
Oke, yang terakhir. Coba, siapa nih yang mau? Coba Keisha. Saya buat Rian. Hah? Keisha ya? Gantian. Terima kasih Bu Guru. Hak dan kewajiban harus seimbang dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, hak dan kewajiban itu harus dilakukan dengan seimbang dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi harus melaksanakan kewajiban dulu baru kita boleh mendapatkan hak. Oke, anak-anak, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita refleksi dulu nih, supaya nanti untuk pelajaran berikutnya kita bisa lebih bagus lagi. Ibu ingin tanya nih, jawab dari hati masing-masing ya, jangan mengada-ada. Jadi supaya nanti kita bisa membuat pembelajaran yang lebih mengasyikkan lagi dan menyenangkan. Oke, apakah menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan, Bu. Menyenangkan. Oke, materi apa yang belum kamu pahami nih dari hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Hebat. Berarti sudah paham semua ya, baik. Hebat sekali anak-anak ibu nih, udah paham semua. Oke, materi apa yang sudah kamu pahami? Materi tentang apa tadi? Materi tentang PPKN dan BI. Materi tentang itu muatan pelajarannya, Bang. Materi BI-nya tentang apa? Oke, coba Ibu ingin tunjuk. Kalimat efektif. Coba Pahri dulu, Pahri. Pahri, materi apa yang sudah kamu pahami, Pahri? Bahasa Indonesia, teks eksplanasi dan kalimat efektif, PPKN, hak dan kewajiban. Oke. Oke, sekarang coba siapa lagi yang mau? Coba Dapa. Apa Bang yang sudah kamu pahami Bang? Dapa. PPKN tentang hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Bahasa Indonesia menentukan kalimat efektif, teks eksplanasi, dan kalimat kata baku. Oke. Tadi itu Ibu mau tanya, PKN tentang apa tadi Bang? Di masyarakat saja kah? Di mana lagi tadi Bang? di tempat umum, Bu. Oke, coba Kalupena. Materi apa yang sudah kamu pelajari Kak? Mulai dari BI dulu ya. BI tentang teks eksplanasi dan kalimat efektif. Terus? Sedangkan PPKN melaksanakan kewajiban dan hak di tempat umum. Ada yang tidak disebutin. BI itu apa lagi? Oke. Yang belum disebutin. Coba Ibu ingin tanya Afriandi. Tanya tentang kata-kata apa tadi Bang? Yang LKPD 1. Tentang kata-kata baku, Bu. Iya hebat Afriandi. Kata-kata baku dan tidak baku. Itu materi yang kita pelajari hari ini ya. Yang lain bagaimana? Sudah jelas belum? Oke? Sudah, Bu. Oke, sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, maka Sudah, Bu. Oke, pelajaran kita hari ini sudah mau selesai nih anak-anak. Udah mau di penghujung kita hari ini. Nah, Ibu ingin pesan nih sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Karena sekarang kan masih kita dalam masa pandemik, Ibu minta kalian untuk tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan ya. Kemudian jika kalian belajar secara kelompok, maskernya tetap stay. Kemudian ketika sudah memegang benda yang bersamaan, silakan langsung gunakan hand sanitizer atau langsung mencuci tangan. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah mau selesai nih. Ibu mengucapkan terima kasih karena hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik ya, sudah sangat baik. Semoga nanti bisa lebih baik lagi. Nah, sebelum berakhir pembelajaran hari ini, Ibu minta nih salah satu dari kalian untuk memimpin doa.
Ibu minta kepada Fahri. Silakan Fahri untuk memimpin doa. Terima kasih Bu Guru. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Al-asri innal insana lafi khusri Amin. Oke anak-anak, terima kasih ya. Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi kalian boleh kembali melanjutkan aktivitas kalian hari ini. Yang berada di rumah temannya silakan pulang ke rumah kembali. Yang berada di rumah masing-masing silakan lanjutkan aktivitas selanjutnya. Makan siang dan jangan lupa melaksanakan sholat ya. Supaya segala kegiatan kamu, segala rezeki diberkati dan kesehatan juga selalu terjaga. Oke anak-anak? Oke, terima kasih ya sudah belajar dengan semangat hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran, mari kita foto bersama. Silakan kameranya dibuka dan duduk yang paling cantik dan ganteng. Oke. Siap? Siap ya? Jempol dulu, jempol dulu. Jempol. 1, 2, 3. Oke anak-anak, terima kasih dan selamat siang. Tetap semangat. Semangat? Semangat, semangat, semangat. Yes, yes. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semangat. Oke, hari ini pelajaran kita sudah selesai. Silakan kalian boleh lab dari ruangan ini ya. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Dah, boleh keluar. Dadah. Hore.